misalkan ada contekan tertulis, boleh ya, silakan nanti teman-teman siapkan saja, translasinya. Jadi boleh menggunakan, Google Translate ya. Oke, masalah solusi sudah terjawab ya. Jadi kalau pendahuluan ini teman-teman bisa perkenalan, teman-teman ya, misalkan ini, kalimat pembukanya, "Hello, my name is Octav. Today I would like to present about our product, that call as learning apps." Ya, jadi kayak gitu, hanya singkat saja. Jadi pendahuluannya slide pembuka memperkenalkan, kita dan produk kita, ya. Jadi coba saya gabungkan semua. Oke. Hello, good morning. My name is Octav. So today I would like to present about our product that call as learning apps. Learning apps is an application that can provide the solution for the problem of the students cannot be provided the learning platform with interesting UI. Nah, itu bisa 3 bagian ini sudah diselesaikan dalam 10 detik. Jadi singkat ya, nggak panjang lebar kita presentasinya. Barulah nanti ke produk atau layanan. Nah, langsung cerita tentang produk dan layanannya teman-teman. Misalkan dalam bisnis model yang kalian buat. Jadi tidak panjang lebar kita cerita mengenai produk atau layanan yang kita buat. Misalkan tadi tentang learning apps, misalnya namanya misalnya bisa AI Academy Learning Platform misalkan. Oke, saya jabarkan fiturnya itu atau model bisnisnya dalam misalkan bisnis model Canvas. Teman-teman nanti bagi yang belum pernah belajar bisnis model Canvas, banyak ya tutorial membuatnya. Itu ada 9 blok bangunan, atau saya tampilkan dulu. Sebentar. Ya, jadi bisnis model Canvas ini salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk merepresentasikan model bisnisnya teman-teman. Nah, nanti silakan keywordnya adalah bisnis model Canvas ya. Jadi ada 9 blok bangunan yang merepresentasikan produknya teman-teman. Dimulai dari customer segment atau segmentasi customer-nya teman-teman. Kemudian customer relationship, bagaimana teman-teman menjaga hubungan dengan pelanggan. Kemudian channel atau bagaimana cara kita mendelivery produk kita. Kemudian value proposition atau nilai yang kita tawarkan yang berbeda, unik dari produk serupa lainnya, value-nya. Key activities, aktivitas yang dijalankan oleh produk kalian. Kemudian resources, sumber dayanya apa. Partners-nya, kemudian dapat revenue-nya dari mana dan cost structure-nya dari mana. Nah, singkat aja. Jadi jangan panjang-panjang, misalnya customer segment. Contoh misalnya Bisa AI Academy. Bisa AI Academy customer segment-nya adalah 18 sampai dengan 24 tahun. Bagaimana menjaga hubungan dan pelanggan? Kita menggunakan tekniknya adalah misalkan diskon atau birthday reminder ya dan lain sebagainya. Channel delivery-nya bagaimana kita menjangkau pelanggan dengan sosial media seperti Instagram dan YouTube. Kemudian value proposition yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, kita memiliki edutech platform yang bisa diakses secara gratis melalui bisa.ai. Kemudian key activities-nya, apa yang dijalankan di sini yaitu pelatihan dan sertifikasi, kemudian kegiatan community lainnya ya dan sebagainya. Kemudian sumber daya apa yang dibutuhkan, misalkan intellectual property, kemudian website Bisa AI ya dan lain sebagainya. Partnersnya siapa aja? Misalkan partnernya adalah vendor sertifikasi dan lain-lain. Bagaimana kita menghasilkan revenue? Yaitu dari pelatihan, dari sertifikasi, dari program-program lainnya yang dibuat secara bersama. Kemudian cost structure-nya, bagaimana pengeluarannya? Pengeluarannya kita siapkan misalkan untuk misalnya untuk SDM ya, kemudian untuk termasuk di antaranya ada payroll ya, kemudian ada pelatihan ya dan lain sebagainya. Nah, itu dijabarkan. Ini adalah representasi dari produknya teman-teman dalam bisnis model Canvas. Nah, ketika teman-teman belum di produk yang kalian buat misalnya tadi tentang UI UX learning platform.
pastikan produk yang kalian buat itu walaupun masih perancangan, ya nggak apa-apa karena bisnis model Canvas ini bukan, suatu tools yang menggambarkan produk kita udah jadi, tapi ini adalah rencana bisnis kita ketika nanti produknya itu jadi. Ya, jadi teman-teman perlu menjabarkan dalam 9 blok bangunan ini, ya. Nah, tinggal di bahasa Inggris kan. Mungkin, tadi kan pendahuluan, problem, dan solusi itu 10 sampai 15 detik. Nah, kemudian untuk bisnis model Canvas, kita balik lagi ke slide-nya. Yang perlu dijelaskan berikutnya adalah produk atau layanan, kemudian pasar dan peluang, dan model bisnis ini bisa disatukan di dalam di dalam satu slide di bisnis model Canvas-nya. Nah, teman-teman perlu menjabarkan 9 blok bangunan tadi. Oke, sebagai contoh, our customer segmentation is students from 18 until 24 years old. Itu untuk segmentasi customer. And then how to manage customer relationship, we use the discount or something like a coupon that given to the students. Misalnya itu customer relationship-nya. Kemudian value added. Value added that different with other products is we have the platform that can be accessed by the students free of charge, ya seperti itu. Jadi jabarkan singkat saja. Kemudian apalagi tadi key activities yang kita jabarkan juga. What is activities that running by us is the certification and learning program. Jadi simple ya seperti itu. Kemudian berikutnya, how we create a revenue stream, we sell a course and then certification to the students. And how we spend the cost, we spend the cost for human resources and other intellectual property and others. Ya, nah itu kalian jabarkan dengan singkat. Jadi bisnis model Canvas-nya itu mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 detik. Jadi teman-teman sampai poin ke 6 dan 7 mungkin ya, dan 7 ini bisa 20 detik sampai mungkin 30 detik juga bisa ya kalau misalnya teman-teman panjang menjabarkannya. Jadi 30 detik tadi tambah 15 detik sudah 45 detik. Masih ada waktu selama 3 menit. Kemudian kita kenalkan tim, proyeksi keuangan, dan call to action. Nah, mungkin karena teman-teman produknya sudah dirancang ya di 3 aktivitas ini, ada UI UX, kemudian cyber security, dan data science, kalian sudah rancang produknya. Nah, kalian bisa demonstrasi si produknya teman-teman. Mungkin di bagian tambahin satu section baru ya di sini untuk demonstrasi produknya. Tapi simpel saja, yang penting masuk dalam waktunya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian tim. Nah, tim ini teman-teman bisa menuliskan, kalau individu ya tuliskan nama teman-teman, pengalamannya teman-teman, kemudian perannya apa ya, rata-rata kan individu ya untuk yang sertifikasi. Kemudian untuk yang technopreneur juga sama. Ini teman-teman bisa menuliskan profil kalian secara individu. Dan experience-nya teman-teman tuliskan di sini. Ya, misalkan kalian kuliah di mana, kemudian project atau produk yang pernah kalian rancang apa, ya. Kemudian kalian pernah mengambil course apa aja, itu juga bisa kalian cantumkan di sini. Biasanya investor itu akan melihat, atau pendengar itu akan melihat experience-nya teman-teman. Ya, jadi saya juga sama ketika ada yang saya juga kadang jadi investor juga. Jadi biasanya kalau ada yang presentasi, kalau ada yang skip bagian tim ini, biasanya saya akan nanya nantinya. Atau mungkin kalau tidak dijabarkan dengan detail, ya biasanya saya skip.
gitu. Ya, jadi teman-teman bisa menjabarkan profilnya teman-teman di bagian tim. Jadi setelah kalian jabarkan semua mengenai produk, lanjut lagi dengan detail dari tim ya seperti itu. Kemudian proyeksi keuangan kalau ada ya, kalau tidak ada yang nggak perlu ini mungkin di kelas trainer ya teman-teman perlu menjabarkan proyeksi keuangan, pendapatannya dari mana,